Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Engkau baik-baik saja, engkau di rumah. Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini juga. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya rindu juga sebenarnya kita sama-sama ketemu muka dengan muka. Tapi pada kesempatan ini biarkan kita bertemu lewat online. Mari kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Engkau tahu setiap keadaan kami. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau mengerti setiap kami. Bahkan sehelai rambut pun jatuh dari kami, Engkau tahu. Pagi hari ini Bapa, lewat ibadah online ini, kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Lewat puji-pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu. Karena hanya dengan ini kami dapat membalas kebaikan Tuhan. Biarlah dengan pujian ini kami menyenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu-Nya yang nyata, kuasa-Mu sempurna. Ada kuasa di atas puji-pujian. Di saat kami memuji-muji-Mu, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai saat ini kami tetap percaya Engkau Allah Bapa kami yang baik. Engkau Gembala kami yang baik, yang menjaga, yang memelihara kami. Di dalam nama Yesus kami mau memuji, menari bagi-Mu. Yang siap bersama dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Mari kita goyangkan badan, mari kita bangkit berdiri. Bangkit dari bangkumu, bangkit dari kasurmu. Kita menari, kita menyanyi bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan katakan haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sing haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, oh, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Katakan sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang ada untuk mengikat. Ku puji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah hey, hey.
bersorak-sorai bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Mari teduhkan hatimu sejenak. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Dia. Hadirat-Mu, 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 Himaramayashe. Lawat kami, jamah kami, oh ya Ramayashe.
Haleluya, kami haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Berkata, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Aku disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Organ-organ tubuhku bekerja dengan normal kembali, bekerja dengan baik kembali di dalam nama Yesus. Tuhan ingatkan kepada saya, engkau yang masih membenci, engkau yang masih mendendam kepada orang-orang yang menyakiti, ampuni dia. Ampuni dia. Lepaskan pengampunan pagi hari. Lepaskan pengampunan. Karena Tuhan telah mengampunimu lebih dulu. Ampuni dia. Tuhan, biarlah umat-Mu mengalami kelegaan. Mereka tidak diperbudak kembali oleh yang namanya kebencian-kebencian Tuhan. Kami belajar mengampuni pagi hari ini Tuhan. Melepaskan pengampunan. Kami mau mengasihi seperti Engkau yang mengasihi kami. Kami mau mengasihi seperti Engkau Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, tidak berubah Tuhan. Mujizat-Mu masih berlaku buat kami semua Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami percaya pandemi berhenti dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berhenti dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Mereka beroleh kekuatan yang baru Tuhan. Ada sukacita. Mereka yang susah dihiburkan Tuhan Yesus. Mereka dihiburkan. Yang kami perlu adalah percaya kepadamu hari ini Tuhan. Kami percaya padamu. Walaupun itu sulit, tapi kami percaya Tuhan. Kami meningkatkan iman kami pagi hari ini. Kami percaya perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus buat Surabaya, buat Indonesia. Khususnya Tuhan Yesus. Biarlah atmosfer, udaranya, lautnya, daratnya bersih semuanya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Di bumi sama seperti di surga. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada tangis lagi, tidak ada kesusahan lagi di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sejenak kita bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruh tanganmu di dada, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap hari kami mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengasihi-Mu dan hidup menurut jalan-jalan yang telah Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan menyaksikan breaking news.
Jemaat Tuhan, mari pagi hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta hati kita menjadi hati yang lembut, hati kita menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditabur oleh benih firman yang terbaik juga. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu di tengah-tengah keadaan yang membosankan hari-hari ini, membuat hati kami jenuh dengan hal-hal yang biasanya kami lakukan di luar rumah, tapi sekarang kami harus selalu ada di rumah, dan kami mungkin ada jemaat Tuhan yang sudah mulai merasa jenuh dan bosan. Mungkin juga ada jemaat yang mulai bosan dengan ibadah online seperti ini Tuhan. Kami semua merindukan kami bisa beribadah di gereja lagi. Tapi kami tahu Bapa, Engkau punya waktu yang tepat. Dan kalau kami hari ini masih beribadah secara online di rumah kami tetap mau memperhatikan firman-Mu sungguh-sungguh. Kami mau tetap taruh pikiran kami untuk firman-Mu, bukan untuk yang lain Tuhan. Kami mau memberikan tempat di hati kami, tempat untuk firman-Mu yang terbaik. Kami percaya firman-Mu itu yang menyegarkan lagi. Hadirat-Mu yang menghancurkan, menghalau setiap kejenuhan dan kebosanan yang mungkin kami rasakan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan akan membuka jalan. Melalui firman-Mu Tuhan akan memberikan solusi. Melalui firman-Mu Tuhan akan memberikan pertolongan demi pertolongan atas semua masalah-masalah yang kami sedang hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sumber pertolongan cuman Engkau, dan kami cuman andalkan Engkau satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bertemu kembali dengan sukacita pagi hari ini. Dan hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Sebetulnya bukan cuma hari Minggu, tiap hari jalanilah tetap dengan sukacita. Terutama hari ini kita bisa bertemu, walaupun tidak langsung bertatap muka, saudara bisa beribadah bersama-sama, walaupun secara online, tapi saya percaya sukacita yang dari Tuhan itu selalu Dia limpahkan untuk kita semuanya. Ketika kita beribadah dengan sukacita, maka saya percaya kita dapat merasakan hal-hal yang indah dari Tuhan yang Tuhan sediakan. Hari ini kita akan melihat dari beberapa ayat di kitab Nabi Daniel, saudara. Kitab Nabi Daniel, pasal yang ke-6. Saya mau baca dari ayat yang pertama, kedua, dan seterusnya. Hanya ayat-ayat yang penting yang saya akan baca untuk saudara semuanya. Daniel 6 ayat yang pertama berkata, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. 3. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan perhatikan, Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4 perhatikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Perhatikan saudara. Ayat ini berkata gini, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi tadi kita baca ada 120 wakil-wakil raja, dan di atasnya lagi ada 3 pejabat tinggi. Di antara 120 dan di antara 3 pejabat tinggi itu, ternyata Daniel melebihi semuanya itu, saudara. Ya, kenapa? Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Saya berhenti di situ dulu. Saudara,
Kita seringkali mendengar kisah tentang Daniel ini. Kita seringkali mendengar dari sekolah minggu, oh Daniel ini terkenal, dia masuk di gua singa, di kandang singa, ternyata singa-singa itu tidak memakan dia, tidak melukai tubuhnya sama sekali. Dan yang paling beken dengan cerita Daniel yaitu dia ada di lubang singa, di gua singa, dia selamat keluar dari gua singa itu. Ya, tapi hari ini saya tidak berbicara tentang gua singanya. Tidak berbicara ditekankan tentang dia dilepaskan dari bahaya itu. Tapi saya lebih tertarik hari ini membahas kehidupan Daniel, tentang Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris ini artinya dia punya spirit yang excellent. Ya. Roh yang luar biasa. Ternyata ketika saya berpikir kenapa Daniel dikatakan dia punya roh yang luar biasa? Saya punya jawaban, Saudara. Saya punya jawaban di dalam kitab Daniel 1 ya. Ayat yang ke-8. Ini saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya secara pribadi saat saya belajar tentang kisah Daniel. Kenapa Daniel bisa dikatakan dia punya roh yang luar biasa? Ternyata saya mendapatkan jawaban di Daniel 1 ayat yang ke-8a. Katakan begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Sekali lagi 8a berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, terus dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, saya punya satu pengertian begini. Kenapa sampai Daniel ini dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa? Ternyata karena Daniel ini punya ketetapan dengan dirinya bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya dalam hal apapun. Yang di ayat 8 dikatakan dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan dengan minuman anggur itu. Saudara, saya punya pikiran seperti ini. Ini sesuatu yang saudara harus cerna baik-baik. Kalau dalam hal yang kecil, makanan, minuman, biasanya kan saudara tahu, kita kalau soal makanan, saudara melanggar sedikit nggak apa-apalah. Ya makan makanan yang kurang baik pun oke, nggak apa-apalah. Cuman makanan saja, cuman minuman saja, kan begitu saudara. Tapi saya punya satu pengertian begini. Daniel dalam hal yang bagi orang lain dianggap hal yang sepele, bagi orang lain yang dianggap ini hal yang kecil, di hal itu pun dia tidak mau menajiskan dirinya, apalagi hal yang lebih penting daripada sekedar makanan dan minuman. Saudara, iya kan? Saya ini dalam beberapa tahun seringkali bergaul dengan jemaat yang punya latar belakang dulunya kepercayaan yang lain, yang dalam 1 tahun itu dia harus ada saat-saat dia harus berbakti atau beribadah atau sembahyang di depan leluhurnya atau orang tuanya yang sudah meninggal dan sebagainya, saudara. Dan saudara, ada orang-orang yang masih belum mengerti tentang hal ini. Dia bilang gini, Pak, saya kan boleh ya makan makanan yang sudah disembahyangi di depan di meja sembahyangan itu. Tapi saya enggak sembahyang kok, Pak. Saya enggak sembahyang, saya sudah sembahyang sama Tuhan Yesus. Dia bilang begitu. Cuman saya makan aja. Kalau saya enggak makan nanti dikira saya menghina. Nanti dikira saudara-saudara saya terlalu fanatik. Saudara, saya ajarkan hal yang saya tahu dari firman Tuhan, saya ajarkan. Kalau saya lihat orang ini imannya belum terlalu kuat, imannya belum terlalu dewasa, saya kasih pengertian yang ringan kepada dia supaya dia bisa mencerna pengertian itu. Ya. Tapi sebetulnya saudara, kalau kita mau tahu, kita mau ngerti, ketika kita sudah beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sampai dalam hal makanan pun yang dipersembahkan kepada dewa-dewa atau berhala, kita tidak boleh makan. Ya. Tapi kan banyak orang bilang, alah seperti itu enggak terlalu berdosa lah. Kalau aku sembahyang, aku angkat dupa mungkin di depan leluhurku, mungkin itu berdosa. Tapi kalau cuma sekedar makan dan minum aja,
itu tidak berdosa. Tapi saudara tahu, hal yang dianggap ringan oleh manusia, oleh orang lain, itu pun Daniel nggak mau. Hal itu pun dia tidak mau sampai hal makanan minuman itu menajiskan dirinya. Saya punya pengertian gini, kalau hal kurang penting bagi mereka yang lain, dia tidak mau. Apalagi hal-hal yang lebih penting dari hal itu. Dia sangat berhati-hati. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah, dia sama sekali tidak mau kompromi. Dia sama sekali tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal itu. Sebab itu ayat tadi berkata dari ayat 6, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Saudara, saya punya satu pengertian begini. Seseorang kalau memiliki roh yang luar biasa, termasuk tadi saya bilang, dia tidak mau mencemarkan dirinya. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Dengan apa? Dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Walaupun itu bagi orang lain, enggak apa-apa. Cuman begitu, mungkin hamba Tuhan pun bilang, enggak apa-apa, begitu aja. Itu kan saudara? Tapi orang yang memiliki roh yang luar biasa, dia tidak mau. Sedikit nyeleweng, sedikit pun dia enggak mau. Sedikit enggak jujur pun dia enggak mau. Sedikit enggak benar pun dia enggak mau. Ya saudara. Dia tidak mau mencemarkan atau menajiskan dirinya. Sebab itu ayat ini tidak salah. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Saudara, apa sih akibatnya kalau kita memiliki roh yang luar biasa itu? Ini yang penting. Ya, saudara jadi orang Kristen jangan cuma mengejar berkat, meminta pertolongan, tapi harus lihat kuncinya apa supaya kita ngalami sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Ya, saudara. Ternyata ketika saya pelajari kisah Daniel ini, saudara, Daniel ini mendapatkan 3 hal dari Tuhan. Dapatkan 3 hal dari Tuhan. Akibat dari roh yang luar biasa, excellent spirit yang luar biasa itu yang dia miliki, saudara. Sehingga Tuhan menghadiahkan sesuatu yang penting bagi Daniel dan bagi banyak orang, bagi kita semuanya. Yang pertama, akibat seseorang memiliki roh yang luar biasa, saudara, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang pertama. Contohnya, saudara, lihat di sini. Ayat 4. Saya mau baca ayat 4 lagi. Maka Daniel dari Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Perhatikan. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini perkenanan Tuhan. Akibat dari apa? Akibat dari roh yang luar biasa, excellent spirit yang dia miliki ini, saudara kan kadang-kadang banyak orang berkata begini, nggak penting lah kamu jujur. Ya, nggak apa-apa, namanya bisnis itu juga ada nggak jujurnya nggak apa-apa, tapi masih dalam batas-batas yang masih bisa dimengerti, gitu saudara. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang berkata begini, nggak apa-apa lah, cuman hal yang ringan begitu saja, gitu saudara. Ya, itu kita harus cermati sungguh-sungguh, saudara. Perhatikan. Ya, memiliki roh yang luar biasa membuat dia dapat perkenanan Tuhan. Artinya apa? Karena dia memiliki roh yang luar biasa, raja menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Ini kepercayaan dari raja ini membuktikan kalau ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Saudara, jangan pikir gini, yang penting kamu kaya, yang penting kamu sukses, yang penting kamu pandai, pinter. Gak apa-apa, kadang-kadang harus mencong-mencong sedikit gak apa-apa. Ya, tilep sana tilep sini sedikit gak apa-apa kalau dalam jumlah yang masih bisa dimengerti, masih bisa ditolerir, katanya. Kadang-kadang saya dengar seperti itu. Tapi dengar, kalau engkau memilih hati yang luar biasa, roh yang luar biasa, kau tidak mau kompromi dengan apapun. Tidak ada sesuatu yang bisa kau kompromikan. Ya. Nomor 1, sekali lagi, akibat dari memiliki roh yang luar biasa, dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara rindu dapat perkenanan Tuhan? Saudara?
Kalau kita kerja di satu tempat, lalu pimpinan kita sangat berkenan dengan kita. Saya percaya apa sih yang tidak dikasih oleh pimpinan kita? Kalau kita sangat berkenan di hati pimpinan kita di dunia ini. Kadang kita butuh duit, kita jawab minta hutang uang, pinjam uang. Karena pimpinan kita berkenan dengan apa yang kita lakukan selama itu. Kita kerja di sana. Mungkin dia akan berkata begini, aduh sudahlah, kamu tidak usah pinjem lah. Aku kasih lah sama kamu. Kamu tidak usah pikir kembaliin. Saudara, seringkali saya melihat seperti itu loh. Ya, sebab itu saudara butuh perkenanan seseorang. Hari ini saya tidak memberikan dorongan untuk saudara mencari perkenanan seseorang, tapi mencari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas kita, saudara, kita jujur, ngomong A ya A, B ya B, pikiran dengan mulut sama, mulut dengan perbuatan sama. Saudara, di masa sulit ini banyak orang berkata yang kurang lurus, berkata yang kurang tepat. Ya saudara, karena banyak orang butuh duit, sehingga untuk mendapatkan duit susah, sehingga apa saja dia lakukan demi mendapatkan uang yang cukup untuk kebutuhan hidupnya di masa-masa krisis seperti ini, saudara. Tapi ingat, itu tidak mendatangkan perkenanan Tuhan. Itu mendatangkan kutuk atas hidup kita. Saudara, jadilah orang yang jujur. Saudara, tidak usah diketahui orang. Tidak usah orang tahu, pendeta kita pun, gembala kita pun kadang tidak perlu tahu. Yang penting hati kita di hadapan Tuhan jujur. Milik Tuhan kita kembalikan. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, kepada sesama itu sesuai dengan yang kita mampu kita lakukan. Saudara, kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu yang tidak seimbang dengan apa yang kita miliki. Saudara, kan banyak saudara. Well, sekarang itu kalau saya punya banyak grup di WA saya tuh, grup gembala, grup dan sebagainya, grup teman-teman di mana-mana. Ya, mereka banyak nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Tapi ternyata saudara, itu cuman untuk diposting kemana-mana supaya nama mereka, oh ini loh, aku nyumbang. Tapi saudara perhatikan begini, apa yang mereka berikan itu sama sekali tidak sebanding dengan apa yang mereka miliki. Saudara, hal-hal seperti itu kita harus jujur di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki roh yang luar biasa, dia tidak pernah akan mencemarkan dirinya dalam hal apapun. Jangan terlalu bangga, oh aku sudah nyumbang kok. Nyumbang apa saudara? Nyumbang sesuatu yang tidak seimbang dengan apa yang kau terima dari Tuhan. Saudara, kelihatannya engkau sudah berbuat baik kepada orang, tetapi Tuhan bilang, itu belum. Kau cuma cari nama saja, supaya diposting di mana-mana, supaya oh, ini loh aku, begitu kan saudara. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, engkau yang tidak mempencemarkan dirimu dengan apapun, ya, akhirnya Tuhan berkenan dengan engkau. Yang kedua, orang yang punya roh yang luar biasa, itu mendatangkan apa? Mendatangkan pembelaan Tuhan ternyata. Saudara ngerti ya, apa yang dikatakan di dalam Daniel 6, saudara. Daniel 6 ini ternyata saudara menceritakan bahwa di ayat yang ke-23, Daniel 6 ayat 23 begini, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Ini posisi Daniel sudah di dalam kandang singa. Ternyata dia bilang, Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, dan tetapi juga terhadap tuanku dan sebagainya. Saudara lihat, dia di dalam kandang singa, ternyata mulut singa itu dikatupkan oleh malaikat. Ya saudara, ini pembelaan Tuhan ini. Ya, ini pembelaan Tuhan. Jadi artinya gini, bukan artinya kalau Tuhan membela, Tuhan selalu menghindarkan dari kandang singa. Ya, dan saudara kadang-kadang berpikir gini, kenapa ya? Kok Tuhan ini mengizinkan COVID-19 ini terjadi? Kenapa ya kita kok sampai kena misalkan? Kena sampai
terpapar COVID ini. Itu kan? Ya. Kalau Tuhan membela aku kan, menyertai aku kan, aku dihindarkan, aku enggak kena sakit. Kenapa sampai positif mungkin kena? Atau yang lain. Kenapa sampai uangku dibawa lari sama orang? Kenapa di musim seperti ini aku masih ditipu lagi sama orang? Saudara perhatikan, jangan buru-buru untuk protes sama Tuhan. Lihat saudara, Daniel tidak pernah bilang gini, kalau Allahku membela aku, menyertai aku dihindarkan dari kandang singa. Bisa nggak? Kandang singa tidak pernah dimasukin oleh Daniel. Tuhan menghindarkan dari kandang singa. Bisa. Akhirnya mungkin dengan cara yang ajaib, orang-orang di sana memutuskan, Raja Darius memutuskan, tidak, Daniel tidak bersalah, dia tidak layak untuk masuk kandang singa. Saudara kadang-kadang kan pikirannya cuma seperti itu. Tapi sekarang kita lihat, Daniel sampai di dalam kandang singa. Kita mungkin sampai positif kena virus ini. Kita mungkin sampai ngalami ditipu orang. Kita mungkin sampai ngalami musibah yang parah. Ya saudara. Tapi perhatikan. Di situ tetap ada pembelaan Tuhan. Lihat, mulut-mulut singa kata Daniel dikatupkan oleh malaikat-malaikat. Ini pembelaan Tuhan. Engkau boleh ngalami krisis. Engkau boleh ngalami sakit, penyakit. Engkau boleh ngalami uang dibawa orang lari. Engkau ngalami musibah apapun. Dan sebagainya, saudara. Ngalami masalah apapun. Tapi di situ ada pembelaan Tuhan. Percayalah. Tapi sebelum pembelaan Tuhan dinyatakan, milikilah dulu hati atau roh yang luar biasa itu. Tidak mau mencemarkan diri. Kalau kita jadi jemaat Tuhan, dalam hal yang ringan-ringan aja masih mencemarkan diri, hal-hal yang berat masih seringkali kita langgar, hal-hal yang urgent kita seringkali masih langgar, lalu kita mau minta pembelaan Tuhan. Mana bisa, saudara? Ya kan? Jadi hari ini, mari kita terbuka mata rohani kita, pikiran kita dibuka. Jangan kita minta cuma pembelaan Tuhan, dihindarkan dari segalanya. Tapi engkau mempunyai enggak hati yang luar biasa itu enggak? Roh yang luar biasa. Kadang-kadang saudara, kita lebih gampang, untuk kompromi-kompromi dengan hal-hal yang kelihatannya enggak apa-apa. Ya, jangan sampai hal itu bilang enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan, jauhi. Jangan sampai itu mencemarkan dirimu. Karena akibatnya engkau apa? Kau akan mendapatkan pembelaan Tuhan. Saudara, hal yang terakhir. Saudara, hal yang terakhir ini ternyata gini. Ketika dia keluar dari kandang singa, tubuhnya utuh. Ya, tubuhnya utuh. Orang-orang semua ini kagum dengan keadaan Daniel. Semua orang-orang ini bingung dengan keadaan Daniel. Dan walaupun mungkin ya, saudara, seseorang tidak mengucap dengan kata-kata, tapi di hatinya dia bilang, luar biasa orang ini ya. Semua orang kagum dengan keberadaan Daniel. Artinya apa? Orang yang memiliki roh yang luar biasa mendapatkan hal yang ketiga, mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Ini dia. Sehingga orang kagum melihat orang ini. Sehingga orang ini mendapatkan decakan yang bukan decakan yang negatif, tapi decakan orang yang positif. Semua orang geleng-geleng, bukan geleng-geleng karena kebacut nakalnya, kebacut bujuannya, atau kebacut nipunya, kebacut munafiknya, bukan. Tetapi ternyata orang geleng-geleng melihat sesuatu yang mengagumkan dalam kehidupan Daniel. Saudara, yang ketiga jangan lupa, ketika engkau memiliki roh yang luar biasa, ada kehormatan yang Tuhan berikan untuk kita. Dia mengangkat kita. Dulu boleh engkau dihina, dulu boleh engkau dituding, dulu boleh engkau direndahkan. Tapi kalau engkau mau tetap menjaga hatimu, rohmu, memiliki roh yang tidak mau, hati yang tidak mau dicemarkan, hidupmu tidak mau dicemarkan oleh apapun, akhirnya Tuhan mengangkat engkau menjadi sebuah kehormatan di depan banyak orang yang dulu menghinamu, yang dulu mencelamu,
yang dulu merendahkan engkau, sekarang orang itu tidak bisa ngomong apa-apa. Dia cuman kagum dengan keberadaan kita saat ini. Saudara, itu namanya kehormatan. Yang pertama, kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan pembelaan Tuhan. Yang ketiga, kita mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Tuhan memberikan kehormatan untuk kita. Sesama orang, sesama kita memberikan hormat kepada kita. Saudara, di musim krisis ini, jangan tawar hati. Jangan kecewa. Tapi tetap jaga hatimu. Jaga rohmu. Miliki roh yang luar biasa. Supaya engkau mendapatkan 3 hal. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Biar firman-Mu yang singkat pagi ini boleh menyertai, boleh mengantar kami menjalani hari-hari kami. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang cuman ngomong doang Tuhan. Kami cuman pandai di depan orang ngomong yang baik. Tetapi kehidupan kami di belakang hancur. Cuman kami baik di depan orang, tetapi sebetulnya hati kami busuk. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang keras hati, sombong. Kami tidak mau mencemarkan diri kami dengan kesombongan, kemunafikan. Tuhan, bawa kami memiliki roh yang seperti Daniel miliki. Haleluya Tuhan, jemaat-Mu pagi hari ini, kami berdoa supaya ada roh yang luar biasa yang mereka miliki. Mereka tidak mau mencemarkan dalam hal apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ketika kami memiliki roh ini, kami mendapatkan perkenanan-Mu, mendapatkan pembelaan-Mu, dan mendapatkan kehormatan dari Engkau. Terima kasih Bapa, Kau sinari hidup jemaat-Mu semuanya. Terangi kami terus Tuhan dengan kasih-Mu. Kuasa-Mu terus menopang kami. Kuasa Allah terus membentengi keluarga-keluarga kami Tuhan. Hari-hari ini mungkin kami menjerit kepada Tuhan. Hari-hari ini kami mengalami banyak musibah, kekurangan dan sebagainya. Tetapi ketika kami mendapatkan perkenanan, mendapatkan pembelaan-Mu, kami akan keluar dari semuanya ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan dari hati yang bersih, dari roh yang luar biasa. Jangan menjadi orang yang mau dicemari oleh apapun. Mari kita memberi dengan sukacita karena engkau mengasihi Tuhan. Karena engkau mencintai Tuhan, maka engkau memberikan semua sebagian dari hartamu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biar persembahan kami berkenan pagi hari ini. Dari siapapun kami yang memberikan kepada Tuhan dengan mencintai Tuhan, bukan dengan pikiran-pikiran yang lain. Kami memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur kami. Dari hati kami yang karena kami mencintai Tuhan, kami tidak pernah dipaksa untuk memberikan persembahan kepadamu. Karena kami mengasihi Engkau lebih dari yang lain, dari segala-galanya Engkau yang paling kami cintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya melalui persembahan kami ada perkenanan-Mu. Karena kami memberikan dengan hati yang luar biasa, dengan roh yang luar biasa, dengan hati yang jujur mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, urapi persembahan kami dan berkat-Mu dicurahkan kembali kepada jemaat-Mu yang memberikan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita buka kedua tangan kita di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima berkat yang dari Tuhan, terima dengan sungguh-sungguh. Kita percaya apa yang Tuhan berikan jauh lebih dari yang pernah kita pikirkan. Jemaat Tuhan, Engkau adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Engkau jemaat yang dipelihara oleh Tuhan. Kasih Bapa terus menyertai-Mu. Aku percaya di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan berkenan dan Tuhan membela-Mu, memberikan kehormatan kepadamu. Kami berdoa apa yang Kau kerjakan, sungguh dibuatnya Tuhan berhasil. Apa yang tangan-Mu lakukan, Tuhan melipat gandakan itu. Diberkati keluargamu. Dalam masa-masa di rumah, engkau tidak pernah akan semakin banyak konflik, tapi Tuhan memberikan keharmonisan dan rasa kasih sayang itu semakin melimpah dalam keluargamu. Tuhan memberkati keuanganmu, pekerjaanmu mungkin di sumber ini sepi, tidak keluar air, tapi Tuhan akan membuka sumber-sumber yang lain yang tidak terduga. Itu kau alami dalam hidupmu. Dan Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Tuhan menghindarkan dari COVID-19. Dan Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memberikan kesehatan ilahi. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, engkau yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari semua katakan, amin. Saudara, saya tetap ingatkan, setiap minggu kita tetap beribadah jam 8 secara online, sampai pemerintah memberikan, mengumumkan kita bisa beribadah kembali di gereja. Tetap sukacita, jangan pernah ngomel-ngomel, bersyukur, dan jaga hatimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.